Polisi telah menangkap pelaku penipuan kris palsu di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta. Pelaku diduga mengubah barcode kris kotak amal jadi kris rekening pribadinya. Pasca viralnya seorang pria di media sosial dengan sengaja menukar barcode kris palsu di kotak amal di Masjid kawasan Blok M, Jakarta Selatan, polisi telah menangkap pelaku Selasa dini hari. Ternyata pelaku tak hanya melakukan aksinya di masjid kawasan Blok M, namun sejumlah masjid di Jakarta. Salah satunya seperti di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan ini dengan memasang kris palsu kotak amal di luar maupun di dalam masjid. Pengurus masjid mengaku pelaku merupakan orang yang sama dengan video yang viral belakangan ini. Ya, pengawasan kita akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau kemarin kan ternyata setelah ada kabar bahwa ada penggelapan kris itu, kami melihat CCTV. Ternyata CCTV itu terjadi tanggal 6 jam 8 pagi. Jadi ini barengan juga dengan Blok M berarti? Iya, kalau informasi dari Blok M itu katanya jam 10. Mungkin kesini dulu dia kayaknya. Sementara itu di media sosial beredar tangkapan gambar dari seseorang yang mengaku sebagai orang yang melakukan penukaran barcode kris di sejumlah masjid di Jakarta. Menurutnya aksi yang dilakukannya itu sebagai bagian dari proyek pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan terkait penyalahgunaan sumbangan masjid via kris, kami sudah bergabung bersama dengan Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Pak Imam Adaru Kutni. Selamat sore Pak Imam, apa kabar? Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik saja. Baik, Pak Imam, langsung saja apa tanggapan dari Dewan Masjid Indonesia ketika mengetahui informasi soal penyalahgunaan kotak amal dengan pemasangan kris palsu di sejumlah masjid di ibu kota? Campur aduk sebenarnya, kalau saya ada menggelikan, ada juga prihatin, begitu. Ini seorang orang kreatif yang tidak menggunakan kreativitasnya untuk kebaikan. Jadi, dan ini konyolnya juga dipakai di tempat ibadah lagi. Atau mungkin ada tempat-tempat lain yang sebenarnya juga memasang barcode kris yang kemudian juga dia memanfaatkan banyak sekali dana. Tetapi yang jelas bahwa ketika itu terjadi di masjid, maka ini persoalan yang paradoks ya, dengan masjid itu sebagai tempat mulia, tempat ibadah, tetapi pada waktu yang sama orang melakukannya itu di masjid dengan maksud yang jahat ya. Tapi kreativitasnya itu ya luar biasa, pemikiran ke arah ke situ itu. Ya. Oke. Jadi kita merasa bahwa ada juga krisis moral itu cukup serius sebenarnya yang masuk di dalam atau yang melanda di berbagai lapisan masyarakat itu. Dan oknum-oknum bahkan juga kita juga merasakan krisis moral pada oknum aparat kita juga itu, apakah itu yang sekarang juga sedang ramai itu di luar kris, tetapi ini persoalan kris ini suka penyimpangan yang apa namanya? Oke. Iya. Baik Pak Imam, jadi ini Anda sangat menyayangkan dan sebetulnya cukup aneh juga begitu ya, dan juga kaget begitu dengan fenomena ada hal seperti ini. Tapi yang jelas ini tentu bisa berdampak terhadap kepercayaan dari jemaah misalnya untuk menyumbangkan amal begitu lewat kris. Setelah kejadian ini, apa imbauan Anda bagi pengurus masjid, bagi jemaah semuanya, Pak Imam? Ya, pertama bahwa kemungkinan memang bisa mempengaruhi kepercayaan atau amanah jamaah, tapi mudah-mudahan tidaklah ini, karena amal itu atau beramal itu memiliki niat yang menurut saya sangat khusus ya. Hubungan dia bukan kepada orang per orang, tapi hubungan pemberi infak itu kepada yang kuasa. Mudah-mudahan tidak berpengaruh. Yang kedua, kita tetap himbau kepada masjid-masjid untuk juga lembaga-lembaga amal sosial, apakah itu soal bencana dan sebagainya, itu untuk benar-benar memberikan satu perhatian terhadap cara-cara yang dikembangkan untuk mendapatkan sumber dana, lebih-lebih dengan menggunakan barcode kris. Itu. Baik Pak Imam. Ya, jadi itu memiliki dampak multi ganda, saya kira.
Oke, mudah-mudahan pengurus masjid bisa lebih waspada juga memperhatikan hal seperti ini dan kita ada efek jera ya karena sudah proses hukum pelakunya. Terima kasih banyak Pak Imam Darul Qutni untuk waktunya. Sekjen Dewan Masjid Indonesia sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom sore hari ini. Assalamualaikum Pak. Dan usai jeda kami akan ajak Anda bersama dengan rekan kami Jen Cahyani yang akan mengajak kita menikmati kuliner untuk berbuka puasa di Sambal Bakar Indonesia. Jangan kemana-mana.